Halo, salam jumpa lagi. Ketemu di channel Legally Blind. Masih membahas tentang AC Milan. Yes, Milan berhasil melupakan kesedihan ketika kita dibantai oleh Inter Milan dan kemudian ditahan seri oleh Newcastle di Liga Champions. Milan berhasil meraih 3 kemenangan beruntun yang membuat Milan kembali menempel Inter di puncak klasemen. Mantap, mantap, dan mantap. Gimana ulasannya dan gimana juga preview pertandingan Milan melawan Borussia Dortmund di Liga Champions Group Match kedua dan melawan Genoa di akhir pekan minggu depan. Kita ikuti saja teman-teman. Oke. Oke, teman-teman sekalian, setelah berhasil menahan imbang Newcastle, bukan berhasil, malah setelahnya kita mengalami kegagalan ya di pertandingan melawan Newcastle, di mana Milan sangat menguasai pertandingan, 26 shots dan 9 shots on goal, dan juga Rafael Leao memiliki clear cut chance yang dia foya-foya ya, yang dia buang-buang gitu ya, dengan cara ingin melakukan tendangan flick atau back heel yang tidak berhasil ya, sehingga dia dihujat oleh banyak pihak. Di pertandingan berikutnya melawan Hellas Verona di kandang Milan ya, di San Siro, Milan berhasil mengalahkan Hellas Verona dengan skor 1-0 melalui gol di menit ke-8 ya oleh Rafael Leao. Ya, Rafael Leao berhasil mencetak gol di menit awal pertandingan, dan dia berhasil menggantikan kesalahannya ketika melawan Newcastle. Dia berhasil mencetak gol di partai itu, dan Milan Verona berakhir 1-0. Milan kembali bisa menempel Inter, 3 poin di bawah Inter ya. Dan Milan juga mendapatkan perlawanan yang keras dari Hellas Verona ya, dengan Marco Baroni. Jadi di pertandingan itu justru malah Milan diimbangi sebenarnya oleh Hellas Verona, dan untunglah gol Rafael Leao bisa menjadikan penyelamat. Dan juga ada momen di mana Marco Sportiello menyelamatkan gawang Milan ya dari tendangan pemain Hellas Verona. Jadi walaupun menang cuma 1-0, 3 poin adalah tetap 3 poin. Coba kita lihat statistiknya berikut ini ya. Nah, ini statistik di WhoScored nih. Coba kita lihat untuk Milan Verona. Milan 1-0 melawan Verona, shots-nya 9 Milan, 10 Verona. Jadi Verona cukup melawan ya di pertandingan ini, sesuai dengan yang disampaikan oleh Marco Baroni. Melawanlah cukup Verona dalam pertandingan ini. Memang shot on targetnya AC Milan lebih bagus, ada 4 ya, dari 9 percobaan ada 4 yang on goal. Sementara Verona 2 dari 10 ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, possession-nya Milan hanya unggul sedikit ya, 54% dibandingkan 46%. Jadi cukup ketat ini pertandingan ya. Passing akurasi Milan lebih bagus, 80% dari 75% Verona. Ya, sisanya statistiknya ini cukup berimbang ya. Bahkan sepak pojok Verona mendapatkan 3, kita cuma dapat 2 gitu AC Milan. Jadi intinya pertandingan melawan Verona ini cukup cagey ya. Dan gol pertama dari Rafael Leao memang sangat-sangat membuat pertandingan menjadi tidak terlalu sulit untuk Milan ya, karena kalau memang gol awal itu tidak tercipta, maka ya susah itu nanti bisa sampai ke fase-fase pertandingan selanjutnya, sampai ke babak
babak akhir itu kalau masih tetap kosong-kosong akan sangat sulit buat Milan. Nah, di pertandingan yang selanjutnya ya bermain di Saint Elia ya, kandang Cagliari. Ya, Cagliari tim promosi yang ya termasuk salah satu tim yang sangat-sangat lemah di musim ini ya, walaupun dilatih oleh Claudio Ranieri ya, the Tinkerman. Nah, melawan Cagliari ini yang paling membahagiakan. Karena apa? Karena Milan berhasil menang 3-1 walaupun sempat ketinggalan oleh golnya Lufombo ya. Nah, di pertandingan ini ya, karena ketika Milan melawan Verona itu Rade Krunic cedera ya, Milan kemudian menurunkan Yacin Adli di posisi Regista, dan hasilnya cukup baik. Adli bermain dengan cukup baik, dan banyak pihak yang mengatakan bahwa kalau Krunic itu balancer ya di posisi Regista, maka Adli lebih menyerang gitu ya. Kemampuan menyerangnya lebih bagus dibandingkan kemampuan bertahannya, sehingga banyak yang membandingkan dia dengan Andrea Pirlo gitu. Nah, pertandingan ini Milan ketinggalan duluan ya, namun langsung dibalas oleh gol daripada siapa ya, golnya Okafor ya kalau nggak salah, dari fumble-nya atau kesalahannya kiper ketika mengantisipasi umpannya Christian Pulisic di sayap kiri. Lalu kemudian Reinders ya mengumpan kembali, dan kemudian ada scrimmage dan diselesaikan oleh Fikayo Tomori. 2-1 Milan memimpin di babak pertama, di babak ke-1. Dan di babak kedua Milan membungkus kemenangan dengan melalui tendangan Ruben Loftus-Cheek dari umpan Christian Pulisic ya. RLC mencetak gol dari luar kotak penalti dengan tendangan mendatar yang meluncur ke pojok gawang daripada penjaga gawang Cagliari. Milan menang 3-1, dan ini adalah pertandingan yang sangat menyenangkan ya, karena Milan menurunkan trio penyerang yang new signing semua ya. Kiri Pulisic, di tengah Okafor, dan di kanan Samuel Chukwueze yang bermain di babak pertama dengan sangat baik katanya ya. Namun memang end goal-nya belum dapat di situ. Nah, yang paling menyenangkan adalah pertandingan setelahnya ya. Ternyata Inter berhasil dikalahkan oleh Sassuolo 2-1. Jadi Inter kalah, Milan menang, dan akhirnya kedua tim kota Milan ini kembali berada di posisi teratas ya di Liga Italia. Inter unggul dengan selisih gol dan head to head tentunya, tapi poinnya sama, 15 poin gitu. Jadi ini makin seru gitu loh. Nah, coba kita lihat statistiknya pertandingan melawan Cagliari. Oke, ini kita buka WhoScore ya. Jadi di WhoScore statistiknya itu Milan melawan Cagliari, Milan 6,79, sementara Cagliari 6,21 ya. Lalu total shots-nya Milan 17, Cagliari 16 ya. Total shots-nya ini lumayan berimbang ya, terlihat seolah-olah berimbang ini pertandingannya. Sama-sama 6 juga shots on targetnya menurut WhoScore ya. Skornya 3-1. Kita lihat. Nah, possession persennya ini nih, 67% Milan, 33% Cagliari. Milan 93% passing akurasinya, ya kan? Cornersnya 3, Cagliari, Milan 5. Ya. Sementara statistik lainnya dribbles, tackles relatif sama ya.
Nah, setelah pertandingan midweek melawan Cagliari, Milan menerima kedatangan Lazio di San Siro ya. Ini partai big match ketiga ya, setelah Roma, Inter, dan sekarang Lazio. Milan melawan Lazio dan Milan berhasil mengalahkan Lazio dan membalas dendam ya musim lalu di pertemuan di kandang Lazio di Olimpico. Milan dibantai 4-0 ya. Ketika itu Januari dan Februari memang Milan mengalami regresi yang luar biasa ya, stagnasi sebelum akhirnya mereka memutuskan mengubah formasi menjadi 3 back ya. Itu memang agak aneh gitu. Nah, di pertandingan kali ini Milan kembali memenangkan pertandingan melawan Lazio dengan skor 2-0. 2 assist Rafael Leao, yang pertama kepada Christian Pulisic ya, dan kedua assist Leao kepada Noah Okafor yang masuk menggantikan Giroud di babak kedua. Nah, pertandingan ini Milan clean sheet ya, baik dan kembali bermain setelah kemarin sempat cedera ketika melawan Newcastle ya. Ya, kemudian Lazio sempat mendapatkan gol di babak perpanjangan waktu babak kedua melalui Pedro Rodriguez ya, namun dianulir karena pemain Lazio ada yang terperangkap offside ya. Nah, jadi skor 2-0 luar biasa, Milan berhasil keep the pace ya, walaupun memang Inter juga berhasil mengalahkan Salernitana dengan 4-0 dengan hat-trick Lautaro Martinez ya dari bench ya. Luar biasa, ini adalah rekor ya pemain masuk di babak kedua mencetak 4 gol. Tapi Inter dan Milan tetap berada di posisi teratas ya, dua tim ini dengan nilai yang sama 18 poin. Luar biasa, jadi memang sepertinya liga kali ini akan diwarnai oleh kejar-kejaran dua tim Milan dalam meraih Scudetto atau bintang kedua di jersey mereka. Ini kita lihat statistik melawan Lazio. Oke, ini adalah statistik yang kita buka dari Host Court ya. Milan melawan Lazio ya, total tendangan Milan 14, Lazio 13, artinya tidak terlalu jauh perbedaannya ya, bahkan bisa dibilang seimbang ya. Cuman memang shot on targetnya Milan lebih bagus ya dengan 7 shots on goal ya, artinya 50%, sementara Lazio hanya masuk atau on goalnya 4 saja tendangan. Lalu Milan memiliki satu tendangan yang membentur tiang ya, ini sepertinya tendangannya back heel-nya Tiny Reinders ya, ketika ada scrimmage ya, hasil tendangannya Giroud yang diblok atau di save atau Provedel, namun Reinders tidak mampu mencetak gol dari bola muntahnya. Sementara yang lain-lainnya ya, possessionnya Milan dan Lazio persis sama 50% berbanding 50%. Jadi artinya ini pertandingan yang seimbang ya teman-teman sekalian ya. Dan begitu juga dengan passing accuracy-nya 85% dan 84%. Ya. Jadi ini pertandingan yang seimbang antara Milan melawan Lazio. Begitu teman-teman. Nah, setelah giornata ke-7 ya, Milan dan Inter berada sama-sama di posisi kedua dengan 18 poin, diikuti oleh Napoli di posisi ketiga dengan 14 poin ya teman-teman sekalian. Jadi ini seperti yang sudah diduga, Inter, Milan, dan Napoli akan kejar-kejaran, dan sepertinya secara spesifik ya Inter dan Milan ya akan berkejaran di posisi pertama dan kedua gitu. Jadi kita tunggu ya, Liga Italia makin menarik saja dari hari ke hari gitu. Dan setelah pertandingan ke-7 ya, top skor adalah masih Lautaro Martinez karena dia mencetak 4 gol ya, dengan 9 gol sekarang total Lautaro Martinez mengumpulkan 9 gol di Liga Italia. Lalu bagaimana dengan prediksi pertandingan midweek di Liga Champions? Nah teman-teman, kita coba lihat standings-nya setelah 6 pertandingan ya. Inter dan AC Milan ya, karena Inter baru saja kalah melawan Sassuolo, maka Inter dan AC Milan sama-sama menduduki puncak klasemen ya. Tapi karena AC Milan kalah
dari head to head ya oleh Inter karena kemarin dibantai 5-1, maka Inter yang menduduki posisi pertama gitu. Lagi pula Inter juga memiliki selisih gol yang cukup mencolok ya. Dia selisih golnya 15, selisih golnya itu adalah 12 ya. Sementara AC Milan selisih golnya baru 5 ya. Karena memang kemarin 5 gol gitu ya kita kemasukan yang melawan Inter. Nah, peringkat 1 dan 2 dipegang oleh tim Kota Milan ya. Lalu peringkat 3 Juventus ya dengan 13 poin ya. 4 nih yang mengejutkan nih Atalanta nih dengan 12 poin juga gitu ya. Tidak terlepas dari perannya Charles de Ketelaere ya. Sementara Napoli ya naik ke peringkat 5 setelah minggu lalu setelah pertandingan sebelumnya dia seri. Dia berhasil mengalahkan Udinese ya kalau nggak salah ya 3-1 skornya ya. Lalu Lecce yang tadinya ada di peringkat 3 besar ya menurun menjadi peringkat 6 ya. Tetap saja ini luar biasa ya buat Lecce yang baru saja promosi ya. Sementara peringkat 7 Fiorentina, peringkat 8 Sassuolo yang 2 kali ya secara berturut-turut mengalahkan tim besar ya. Di pertandingan sebelumnya dia mengalahkan Juventus 4-2 dan di pertandingan pada hari mengalahkan Inter 2-1, luar biasa. Sementara di peringkat 9 ada Frosinone ya. Ya, Frosinone belum bermain ya, jadi ini dia bisa naik ke atas nih Frosinone apabila dia bisa mengalahkan atau memenangkan pertandingan pada nanti malam. Lazio sementara masih peringkat 11 ya dengan 7 poin. Oke, begitulah standing sementara di pekan ke-6 ya, karena ada beberapa pertandingan yang belum dimainkan ya, terutama Roma ya, yang mungkin bisa merubah komposisi di peringkat di Liga Eropa ya, yang akan lolos kualifikasi Liga Eropa. Oke. Teman-teman sekalian, Milan akan bertandang ke Signal Iduna Park ya, untuk bermain di grup rematch kedua ya melawan Borussia Dortmund. Jadi setelah kemarin Milan mengalami pertandingan yang mengecewakan melawan Newcastle karena hanya berhasil mendulang 1 poin walaupun menguasai pertandingan. Nah, di kali ini melawan Dortmund, Milan tidak ada cara lain melainkan harus memenangkan pertandingan melawan Dortmund. Kenapa? Karena PSG di pertandingan pertama melawan Dortmund berhasil mengalahkan Dortmund dengan skor 2-0 ya. Jadi karena setelah ini Milan akan menghadapi PSG back to back ya, tidak ada cara lain bagi Milan untuk bisa mengamankan, memperbesar kesempatannya bermain atau lolos ke babak selanjutnya kecuali dengan mengalahkan Dortmund. Jadi skor prediksi saya adalah 3-1 untuk Milan karena Dortmund sedang tidak bermain begitu baik. Jadi itulah analisa saya pertandingan melawan Dortmund. Nah, yang di pertandingan selanjutnya adalah Milan melawan Genoa, di mana ini berbahaya juga ya karena Milan akan bermain di kandang Genoa di Stadion Marassi, di mana Genoa di musim ini sudah pertandingan ke-7 berhasil melakoni pertandingan-pertandingan dengan hasil yang mengejutkan ya, terutama melawan tim besar. Genoa berhasil mengalahkan Lazio
berhasil menahan imbang Napoli dan juga berhasil mengalahkan AS Roma dengan skor 4-1 ya minggu kemarin ya. Skor yang mencolok, dan Genoa dengan pelatih Alberto Gilardino dan ujung tombak Matteo Retegui ya, itu sepertinya akan memberikan hasil yang mengejutkan buat tim promosi di musim ini gitu. Jadi agak menyeramkan juga nih melawan Genoa di kandang. Tapi lagi-lagi saya yakin Milan akan berhasil memenangkan kan dengan skor 2-0 lah, karena habis kecapean kan habis melawan Dortmund, jadi kita akan menang dengan skor 2-0. Begitu teman-teman. Setelah melawan Genoa kita akan libur internasional ya, kita akan ada jeda internasional selama 2 minggu, dan disitulah kita berharap Milan bisa mengakhiri atau memulai jeda internasional dengan hasil terbaik. Oke, demikian teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.